Setiap suku mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda. Nah, teman-teman, kali ini saya mau mengajak teman-teman mengungkap sedikit tentang kebudayaan orang Cina menjelang tahun barunya mereka. Apa saja hal-hal yang dilarang ketika tahun baru Cina? 1. Mereka dilarang memakai pakaian putih atau hitam karena itu simbol kesedihan. Kedua, dilarang memberi angpau dalam jumlah ganjil. Jadi, kalau memberi angpau harus genap ya. Ketiga, di hari raya mereka dilarang menyapu atau buang sampah. Ada yang 1 hari, ada yang sampai 3 hari dilarang mengelap-ngelap rumah atau membersih-bersih karena dipercaya itu akan membuang rezeki mereka setahun ke depan. Keempat, pada hari raya dilarang menangis. Jadi jangan ada kesedihan, seperti bos yang galak. Pada hari raya mereka akan tiba-tiba saja baik karena mereka tidak mau di rumah mereka ada yang menangis. Yang kelima, dilarang tidur siang. Karena tidur siang itu diartikan malas, jadi kita akan bermalas-malasan setahun ke depan. Yang keenam, dilarang keramas dan potong rambut. Karena dipercaya menurut mereka, keramas dan potong rambut itu sebagai simbol membuang keberuntungan. Yang ketujuh, teman-teman, kita dilarang ngomong mati. Jadi kalau teman-teman suka latah, jangan sampai ngelatahnya mati ya. Atau misalnya teman-teman nonton TV, penjahatnya meninggal, itu penjahatnya meninggal. Itu tidak boleh ya teman-teman, ngomong mati itu dianggap tidak baik. Yang kedelapan, dilarang memecahkan barang. Waduh, ini susah ya, yang namanya memecahkan barang kan tidak disengaja. Nah, yang kesembilan, dilarang makan yang bernyawa. Tapi ini tidak dilakukan oleh semua orang. Ada sebagian orang saja yang masih begitu taat dengan adat istiadat dan kebudayaannya mereka. Jadi pada hari raya mereka tidak makan daging, tidak makan ayam, ikan. Pokoknya semua yang bernyawa mereka tidak makan, tapi mereka masih makan telur. Tapi ada juga sebagian keluarga yang malah mewajibkan makan ikan. Yang ke-10, bagi yang tidak menikah atau belum menikah, tidak boleh memberi hungpau kepada orang yang dianggap lebih muda atau lebih susah. Walaupun secara finansial mereka mampu atau banyak duit, kalau mereka tidak menikah, di sini kan banyak ya zakat tua atau perawan tua, itu tidak boleh memberi hungpau. Kalaupun mereka mau bagi-bagi uang, tidak usah dimasukkan ke amplop atau tidak usah pada hari rayanya, bisa dikasihkan hari keempat setelah Imlek. Nah, kemudian apa saja 10 hal yang harus dilakukan ketika Imlek? Nomor 1, bersih-bersih rumah. Bahkan bersih-bersih rumah ini dilakukan jauh-jauh hari, sebulan sebelum Imlek. Dan ada sebagian orang yang membersihkan rumah dengan rebusan air serai dan daun jeruk. Baunya sangat wangi sekali loh teman-teman, karena itu dipercaya bisa mengusir hawa negatif, aura negatif setahun yang lalu dan menyongsong tahun yang ke depan dengan aura yang positif. Yang kedua, harus stok makanan. Bukannya kita stok makanan karena pada hari Imlek tidak ada yang jualan ya, tapi ini dipercaya untuk memancing atau menanam supaya setahun ke depan kita banyak rezeki. Jadi tempat beras harus penuh, kulkas harus penuh, buah-buahan, daging, sayur. Nomor 3, pada malam tahun baru diwajibkan berkumpul di rumah anggota yang tertua. Misalnya ibunya atau neneknya, atau misalnya kalau orang tuanya sudah meninggal semua, berkumpul di rumah saudara yang paling tua. Nomor 4, yaitu makan pangsit. Kalau kita orang muslim mungkin diwajibkan seperti ketupat ya. Nah, kalau orang Cina pangsit. Nomor 5, bertukar amplop. Ingat ya, jumlah amplopnya, uangnya nggak boleh ganjil loh ya. Nomor 6, menempelkan puisi di pintu gerbang. Biasanya puisi ini ditulis dengan tulisan tangan, tapi jika tidak bisa, di sini banyak orang yang kerjanya emang membuat puisi untuk dijual. Nomor 7, menyalakan petasan. Sebagai simbol kita menyambut tahun baru dengan sukacita. Nomor 8, menonton gala tahun baru CCTV. Nomor 9, mengirim pesan berkat atau ucapan selamat. Kalau sekarang orang mengirimnya lewat WA atau SMS. Nomor 10, mengunjungi kerabat. Biasanya mereka berkunjung sambil membawa bingkisan yang isinya biskuit atau manisan.